Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada materi statistika. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi parametrik. Pada analisis korelasi parametrik terdiri dari 3 metode ya. Yang pertama korelasi Pearson, korelasi parsial, dan yang terakhir adalah korelasi berganda atau multiple correlation. Pada pembahasan kali ini, semua perhitungan akan kita lakukan menggunakan SPSS. Oke, mari kita lanjut ke uji asumsi korelasi. Asumsi pada korelasi parametrik hampir sama dengan uji statistik parametrik lainnya, yaitu uji normalitas. Tapi di sini saya tambahi yang ini ya, yang pertama variabel harus memiliki skala, interval atau rasio. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang sebenarnya dari korelasi parametrik, yaitu data harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui data kita itu berdistribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk jika data kita kurang dari 50, kita bisa menggunakan Lilliefors jika data kita kurang dari 100 atau antara 50 sampai 200. Jika lebih dari 200 kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke. Tentunya karena di sini kita membicarakan hubungan dua buah variabel, ketika melakukan uji normalitas nantinya jika X1 itu diuji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, maka X2 juga harus menggunakan Shapiro-Wilk. Jika X1 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka X2 juga harus menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan seterusnya. Jangan sampai terjadi X1 kita pakai Shapiro-Wilk, X2-nya kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Jadi standar normalitasnya harus menggunakan uji yang sama. Bagaimana jika data kita tidak berdistribusi normal? Maka langkah pertama kita bisa mentransformasikan data kita, bisa menggunakan 2 langkah kemarin atau menggunakan yang lainnya. Tetapi jika kita tidak menginginkan transformasi data, maka kita bisa menggunakan uji non-parametrik. Di mana uji korelasi non-parametrik yang bisa kita gunakan yaitu Sperman-Rho atau Kendall-Tau. Adapun korelasi yang ada uji korelasi non-parametriknya hanya korelasi Pearson. Oke ya. Selanjutnya ada istilah linearitas. Oke. Pada banyak website, kalau teman-teman nanti searching di Mbah Google atau yang lainnya, nanti teman-teman akan menjumpai bahwa asumsi pada korelasi parametrik adalah salah satunya adalah uji linearitas. Uji linearitas ini bukan uji asumsi klasik, tetapi uji yang digunakan sebagai legitimasi bahwa kita menggunakan korelasi ini sudah tepat atau tidak. Oke ya, tapi pada pembahasan kali ini uji linearitas tidak kita bahas. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada korelasi Pearson. Konsep korelasi Pearson. Sebelum kita ke konsep korelasi Pearson, kita definisikan apa itu korelasi terlebih dahulu. Oke, analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan korelasi Pearson itu menyatakan hubungan dua variabel saja. Oke ya. Kalau korelasi Pearson hanya dua variabel saja. Di situ ada kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan nantinya akan disimbolkan atau diwakili oleh sebuah koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini akan menunjukkan arah dan kuat tidaknya hubungan antara dua variabel. Arah dari koefisien korelasi itu dinyatakan dengan tanda positif atau negatif. Jika tanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang positif. Jika bertanda negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang negatif. Selanjutnya, kuat tidaknya hubungan yang digambarkan oleh koefisien korelasi itu dinyatakan oleh bilangan antara 0 dan 1. Bisa 0,1, 0,5, 0,3, 0,75 sekian, dan seterusnya. Sedangkan rumus yang kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi ini ya,
Dan selanjutnya R ini setelah kita hitung nanti nilainya berada di antara 0,1. Untuk menentukan hubungannya itu sedang, kuat, rendah, dan seterusnya, kita bisa menggunakan tabel ini. Antara 0 dan 0,199, maka hubungan dua buah variabel sangat rendah. Antara 0,6 sampai 0,799, maka hubungan dua variabel bisa kita katakan kuat. Terkait tabel level hubungan ini, banyak referensi ya yang bisa teman-teman gunakan. Tetapi pada materi ini saya menggunakan referensi yang ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan referensi yang lain yang berbeda. Oke, silakan. Mana referensi yang teman-teman gunakan? Bebas. Paradigma dari korelasi Pearson bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini di mana X dan Y memiliki hubungan yang simetris. Hubungan simetris ini maksudnya yaitu ketika dua buah variabel X dan Y memiliki hubungan atau memiliki korelasi, maka X tidak boleh dikatakan mempengaruhi Y atau sebaliknya Y mempengaruhi X, itu tidak boleh kita menyimpulkan seperti itu. X dan Y hanya memiliki hubungan saja, cukup. Oke ya, tidak boleh menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Oke, kita lanjutkan pada uji hipotesis analisis korelasi Pearson. Prosedur uji hipotesis pada penelitian korelasi itu ada dua ya. Yang pertama yaitu dua arah dan yang kedua itu satu arah. Oke, untuk yang dua arah di sini hipotesisnya ini adalah hipotesis uji statistiknya, dan hipotesis penelitian kita biasanya sama dengan ini. Terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Kenapa di sini disebut hipotesis dua arah? Karena belum begitu mengerucut hipotesis kita ya. Jadi variabel X dan Y hanya kita nyatakan memiliki hubungan gitu saja. Kalau yang satu arah nanti lebih kita kerucutkan. Hubungannya itu positif atau negatif. Oke ya, nanti kita bahas. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikansi yang kita gunakan dalam uji statistik, yaitu yang biasa digunakan sebesar 5%. Tetapi ingat, lebih kecil lebih bagus. Misalnya kita gunakan yang 1%, itu malah lebih bagus. Dan statistik uji yang kita gunakan adalah uji T. Walaupun ini nanti tidak kita gunakan karena perhitungan kita nanti menggunakan SPSS. Kriteria keputusannya ini, jika kita menghitung manual, maka H0 ditolak itu jika T hitungnya ini lebih besar dari T tabel. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, kita cukup melihat p-value atau nilai signifikansi yang dihasilkan dalam perhitungan SPSS. Baru kita lanjutkan dengan kesimpulan. Oke, kita lanjutkan pada hipotesis yang satu arah. Bedanya dengan yang tadi, dari sini saja sudah beda ya. Kalau tadi sama dengan dan tidak sama dengan, kalau yang satu arah ini lebih besar sama dengan dan kurang dari. Hipotesis penelitian kita biasanya hampir sama dengan yang ini. Oke, bedanya dengan yang dua arah tadi, kalau di sini terdapat hubungan negatif. Kalau tadi kan hanya sebatas hubungan saja, kita nggak tahu negatif atau positif. Makanya dikatakan dua arah. Sedangkan kalau di sini kita sudah mengetahui arahnya. Kita hipotesiskan hubungannya itu negatif atau positif gitu ya. Jadi kita sebut sebagai hipotesis satu arah. Oke. Sedangkan hubungan yang positif nanti hipotesis ujinya bisa dituliskan seperti ini. Untuk taraf signifikansi yang kita gunakan sama, statistik ujinya. Oke. Dan kriteria keputusannya kita bisa menggunakan yang ini yang negatif ya, dan yang ini untuk yang hipotesis yang hubungannya positif. Tetapi nanti yang kita gunakan yang p-value saja karena kita menggunakan SPSS. Oke teman-teman, untuk memahami konsep korelasi Pearson, kita langsung saja ke contoh dan praktek menggunakan SPSS. Contoh, pada contoh ini tidak saya tampilkan judul penelitian dan rumusan masalahnya. Yang saya tampilkan langsung hipotesis penelitiannya ya. Misalnya kita memiliki hipotesis penelitian satu arah, yaitu terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri dengan hasil belajar.
Maka nanti di SPSS ketika kita menganalisis menggunakan korelasi bivariat atau person, kita centang one tail. Selanjutnya, jika hipotesis kita dua arah, misalnya terdapat hubungan antara efikasi diri dengan hasil belajar, maka yang kita pilih adalah two tail. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan data ya. Dan data yang kita gunakan masih sama dengan normalitas dulu ya. Oke, ini kita copy semuanya saja. Oke, kita masukkan ke SPSS. Sama ya, kita pastekan di sini. Selanjutnya pada variable view di sini kita kasih X1, ini X1 dan ini Y misalnya. Terus pada label di sini kita kasih efikasi diri dan Y-nya kita kasih sebagai hasil belajar. Selanjutnya untuk ini ya, skalanya, skala pengukurannya di sini ada scale ordinal dan nominal. Yang kita pilih scale. Semuanya kita pilih scale untuk korelasi parametrik. Oke. Selanjutnya sesuai dengan uji asumsi klasik pada korelasi parametrik, maka kita harus melakukan uji normalitas. Oke ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, ini kita uji normalitas dulu, dua saja. Kita klik plot, centang normality plots, continue, klik OK. Oke, pada tabel test of normality kita kopikan. Boleh dipastekan ke Word dulu atau pastekan di sini ya. Ini terus kita cut lagi. Baru kita bawa ke Excel. Oke, seperti ini. Tes normalitasnya di sini ternyata kita peroleh. Oke ya, ini. Ingat tadi kita untuk variabel X1 dan variabel X2 atau dari kedua variabel harus menggunakan uji normalitas yang sama. Karena data kita hanya 33, kita gunakan Shapiro-Wilk ya. Oke, efikasi diri menurut Shapiro-Wilk dia normal dan hasil belajar menurut Shapiro-Wilk juga normal. Karena di sini lebih besar dari 0,05, ini juga lebih besar dari 0,05. Jadi asumsi pertama selesaikan, kita tinggal menggunakan uji korelasinya. Oke, untuk menentukan uji korelasi person, kita klik analyze ya. Terus kita pilih korelate, sudah, kita pilih bivariat. Kalau sudah, efikasi diri masukkan ke variabel, hasil belajar masukkan ke variabel. Karena kita sedang menguji korelasi person, maka di sini ada person, Kendall, Tau, dan Sperman. Yang kita centang yang person. Dan test of signifikannya kita pilih two tail. Kita mencoba yang dua arah terlebih dahulu ya. Untuk yang satu arah nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Caranya sama, tinggal diklik yang sini. Oke, two tail kita centang, baru kita klik OK. Kita lihat correlation ini, kita copy, kita pastekan di sini, kita cut lagi, kita masukkan di Excel. Oke, untuk uji korelasinya ini ya, di sini cara membacanya, kita lihat efikasi diri dan hasil belajar. Ini adalah koefisiennya 0,474. Dia bertanda positif. Signifikansinya atau p-value-nya ini ternyata memiliki nilai 0,006 dan dia signifikan, yaitu kurang dari 0,05. Karena dia kurang dari 0,05, maka efikasi diri dan hasil belajar memiliki hubungan. Oke, arah hubungannya sudah bisa kita tentukan.
Selanjutnya 0,474 itu termasuk sedang, kuat, atau rendah. Oke, langsung saja kita baca menggunakan ini. Kalau kita lihat ternyata 0,474 itu berada pada interval ini, sehingga efikasi diri dan hasil belajar memiliki hubungan yang positif dan sedang. Dan kalau kita tuliskan pada skripsi kita, ini hipotesis ujinya ya, taraf signifikansinya 5%, statistik ujinya atau uji T tidak usah kita tuliskan karena kita menggunakan SPSS. Karena 0,006 kurang dari 0,005, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara efikasi diri dengan hasil belajar. Selanjutnya, setelah melihat bahwa efikasi diri dan hasil belajar memiliki hubungan, kita tidak boleh menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa efikasi diri itu mempengaruhi hasil belajar atau sebaliknya, sehingga memunculkan hubungan sebab akibat. Itu tidak boleh. Pokoknya efikasi dan hasil belajar hanya memiliki hubungan gitu saja. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol satu atau lebih variabel yang lain. Jadi di sini untuk korelasi parsial itu minimal kita memiliki 3 variabel. Oke ya. Koefisien korelasinya untuk arah masih sama dengan Pearson, kekuatan juga sama, rumus yang digunakan yang berbeda. Perhitungan koefisien korelasi pada korelasi parsial itu membutuhkan korelasi-korelasi yang dihasilkan dari hubungan antar variabel menggunakan Pearson. Untuk melihat kuat tidaknya hubungan yang terjadi pada korelasi parsial tidak berbeda dengan korelasi Pearson atau product moment. Oke, ilustrasi korelasi parsial ya. Yang pertama, jika X1 merupakan variabel yang dikontrol atau dianggap tetap. Ini paradigmanya, bisa kita tuliskan seperti ini. Jika keberadaan X1 yang dikontrol dan berakibat pada hubungan X2 dan X3 semakin kuat, maka X1 bisa kita sebut sebagai variabel penekan atau superior. Selanjutnya, jika keberadaan X1 yang dikontrol dan berakibat hubungan X2 dengan X3 semakin lemah, maka X1 bisa kita sebut sebagai variabel antara atau intervening variable. Oke, kita langsung ke uji hipotesis korelasi parsial. Di sini sama dengan korelasi Pearson ya, ada 2 arah. Oke, transfikasinya, statistik ujinya masih T. Kriteria keputusannya juga sama karena kita menggunakan SPSS. Dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Oke, kita langsung ke contoh saja hipotesis penelitiannya. Ini yang satu arah, di sini saya tambahi motivasi belajar ya. Sedangkan hipotesis yang 2 arah hampir sama dengan tadi, cuman di sini ditambahi jika motivasi tetap gitu ya. Oke, di sini tadi kita sudah memiliki data ya. Ini hampir sama dengan data yang tadi. Kita ke variabel view. Variabel 03-nya kita ganti dengan X2 misalnya. Oke, untuk penulisan variabel ini bebas ya teman-teman, bisa menggunakan huruf atau kombinasi huruf dan angka seperti ini. Dan pada label di sini kita kasih motivasi belajar misalnya. Dan skala pada pengukuran di sini scale semua. Yang ini ya, scale semua. Oke, langsung saja kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Karena uji asumsinya sama. Analyze, descriptive statistic, explore. Oke, di sini motivasi belajarnya kita masukkan. Di sini kita pilih normality plot with test, continue. Oke. Oke, kita ambil yang ini ya, test of normality. Saya pastekan di sini. Baru kita taruh di
Excel. Oke, kita lihat di sini ya. Efikasi diri, hasil belajar, dan motivasi belajar yang kita gunakan adalah Sapirowik. Di sini menunjukkan signifikansinya lebih dari 0,05 semua ya ini ya. Oke, yang kita gunakan efikasi diri, yang kita gunakan untuk ketiganya harus uji yang sama, Sapirowik semua. Oke ya. Maka dapat disimpulkan efikasi diri, hasil belajar, dan motivasi belajar berdistribusi normal, sehingga kita bisa lanjutkan ke analisis korelasi parsialnya. Oke, kita langsung saja analisis korelasi parsialnya. Analyze, kita pilih korelate tadi ya, baru kita pilih parsial. Oke, kita anggap aja di sini yang dikontrol adalah motivasi belajar. Yang mau kita tentukan hubungannya adalah efikasi diri dan hasil belajar. Oke, di sini to tail sama ya. Baru kita klik OK. Oke, kita sudah dapat parsial korelasinya. Kita copy, kita pastekan di sini, kita cut lagi, kita taruh di Excel. Oke, setelah uji normalitas di statistik yang kita peroleh ini ya. Oke, dari sini bisa kita lihat signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga efikasi diri memiliki hubungan dengan hasil belajar jika variabel motivasi belajar kita anggap tetap. Kalau kita bandingkan dengan yang atas, dengan yang korelasi persen antara efikasi diri dan hasil belajar saja, maka kita peroleh ini. Oke, kita baca di sini ya. Hubungan antara efikasi diri dan hasil belajar ketika motivasi dikontrol itu terletak pada interval ketiga, yaitu hubungan yang sedang. Oke, kita tuliskan pada uji hipotesisnya ya, pada skripsi kita. Oke, dua arah yang kita gunakan. Selanjutnya, taraf signifikansi yang kita gunakan yaitu 5%. Statistik ujinya tidak perlu saya tuliskan karena menggunakan SPSS. Karena signifikansinya itu kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel efikasi diri dengan hasil belajar jika motivasi dianggap tetap atau dikontrol. Selanjutnya, dari hasil yang kita peroleh tadi, kita tidak boleh menyatakan bahwa efikasi diri mempengaruhi hasil belajar atau sebaliknya. Oke, kita lanjutkan pada korelasi berganda atau multiple correlation. Korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan pengukuran hubungan antara dua variabel independen bebas secara bersama-sama dengan sebuah variabel dependen terikat. Korelasi arahnya hanya positif saja, tidak ada arah yang negatif di sini ya. Kekuatannya sama, bilangan antara 0 dan 1. Dan rumus yang kita gunakan untuk menghitung ini kalau mau menghitung secara manual, dan cara membaca kuat tidaknya hubungan itu sama yang kita gunakan itu ya. Oke, bedanya korelasi ganda dengan korelasi parsial dan Pearson. Pada korelasi ganda ini, dua buah variabel itu akan kita tentukan memiliki hubungan secara bersama-sama dengan siapa? Dengan satu variabel yang lainnya. Oke ya, walaupun di situ saya sebutkan ada variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat, tapi di sini yang kita bahas adalah korelasi, dan korelasi tidak menghasilkan hubungan sebab akibat. Oke ya. Oke, kita langsung ke hipotesisnya saja. Di sini hipotesisnya hanya ada dua arah ya.
taraf signifikansinya masih sama, statistik uji yang digunakan bisa uji T, bisa uji F. Oke, kriteria keputusannya ini karena kita menggunakan SPSS ya. Jika p-value kurang dari alfa, maka A0 ditolak. Dan kesimpulan, kita langsung ke contoh saja. Terdapat hubungan secara bersama-sama antara efikasi diri dan motivasi belajar dengan hasil belajar. Oke, dan ini adalah paradigma dari korelasi ganda. Oke, langsung saja kita ke contoh. Pertama-tama kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Oke, uji normalitasnya ini kan hampir sama dengan tadi ya pada saat kita melakukan uji normalitas untuk yang parsial. Jadi kita pakai itu saja. Karena sudah normal semua, maka kita langsung melakukan uji korelasi gandanya. Dan uji korelasi ganda tidak menggunakan korelate ini, tapi menggunakan regression. Kita pilih yang linear, baru kita letakkan di sini. Hasil belajar kita taruh di independen atau yang terikat. Selanjutnya efikasi diri dan motivasi belajar kita taruh pada independen yang variabel bebas. Oke, selanjutnya kita pilih statistik. Kita pilih R square change ini ya, R square change ini dicentang. Selanjutnya kita klik continue, terus kita klik OK. Oke, yang kita gunakan adalah yang model Sumari ini ya. Model Sumari ini yang kita gunakan. Kita copy, kita pastekan di sini dulu. Baru kita paste di sini. Hasil perhitungan SPSS di sini menunjukkan bahwa ya uji normalitasnya ini ya, tadi efikasi diri, hasil belajar dan motivasi belajar. Untuk uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk ketiga variabel berdistribusi normal. Selanjutnya untuk yang korelasi berganda, kita lihat pada model Sumeri ini ya. Di sini kita lihat, koefisien korelasinya bisa kita lihat ini, yaitu 0,477. Dan p-value-nya atau signifikansi hasil perhitungannya ini 0,024 dan ini masih kurang dari 0,05 sehingga efikasi diri dan motivasi belajar secara bersama-sama memiliki hubungan dengan hasil belajar. Oke teman-teman, sampai sini pertemuan kita tentang korelasi parametrik. Sampai ketemu pada korelasi non-parametrik, yaitu korelasi Sperman-Rho dan korelasi Kendall-Taube. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.